Seseorang jika menggunakan cincin saat tayamum, maka ketika usapan pertama yaitu pada wajah, cincin tersebut sunnah hukumnya untuk dilepas. Ketika kita mengusapkan debu ke wajah, maka hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwahi kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir ila Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi ثم إلى أرواح سيدنا أبي جعفر بن سيخان أسقاف وأصوله وفرعه ثم إلى أرواح عبد الحداد وجميع ساداتنا علي بعالي وسلم وفرهم ثم إلى أرواح سيدنا سيد أحمد بن عمر الشاتري ثم إلى أرواح سيدنا عبد الرحمن بن سلمة وأصولهما وفرعهما والمسلمين الخاصة ثم والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat tayamum. Yaitu syarat tayamum ada 12. Sekarang kita menginjak kepada furudut tayamum, fardu-fardunya tayamum. Halaman 24 kitab Yaqutun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayamumi. Furudut tayamum khamsatun. Al-awwal naklu turab. Al-thani an-niyah. Al-thalith mashul wajhihi. Al-rabi' mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Al-khamis at-tartib. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Yang mana 5 tersebut jika salah satu tidak terpenuhi, maka tayamumnya tidaklah sah. Jadi 5-5-nya ini harus dilaksanakan semua tanpa terkecuali jika tayamumnya ingin sah. Al-awwal, yang pertama adalah naklut turab, memindah debu. Ini harus dilakukan, harus memindah debu. Kalau tidak memindah debu, maka tayamumnya tidaklah sah. Contoh, seandainya saat angin datang, kita cuma diam sambil niat nawaitu tayammum listibahati shalah fardhalillahi ta'ala, maka seseorang tersebut tayamumnya tidaklah sah. Kenapa? Karena dia tidak memindahkan debu. Tapi kalau seandainya ketika angin berhembus dan di situ angin sekaligus membawa debu, maka cukup dia tangannya seperti ini kemudian mengusap kepada wajahnya. Namun kalau seandainya dia cuma hanya diam sambil niat nawaitu tayammum, maka tayamumnya tidaklah sah. Kenapa? Karena tidak memindah. Kemudian yang kedua an-niyah. Fardunya tayamum yang kedua yaitu niat. Nawaitu tayammum listibahati shalah fardhalillahi ta'ala. Nah, niat ini di sini ada ketentuannya. Jika dia niat tayamum ditujukan untuk sholat fardu, maka tayamum tersebut bisa digunakan untuk sholat sunnah, untuk memegang Al-Quran, untuk
tawaf, maka hukumnya boleh. Itu kalau niatnya di tayamum tersebut diniatkan untuk sholat fardu. Namun jika niat tayamum tersebut dia bertujuan untuk sholat sunnah, maka tayamumnya tidak bisa digunakan untuk sholat fardu. Hanya bisa digunakan untuk sholat sunnah dan memegang Al-Quranul Karim. Jika niatnya tersebut dengan tujuan memegang Al-Quran, maka tayamum tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat fardu maupun untuk sholat sunnah. Berarti tayamum tersebut khusus untuk memegang mushaf, untuk menyentuh Al-Quranul Karim. Itu kalau niatnya hanya bertujuan memegang Al-Quran. Namun kalau niatnya itu sholat fardu, maka bisa digunakan satu sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah dan beberapa kali menyentuh Al-Quranul Karim. Kemudian ma'asyaril ikhwan rahimakumullah, fardunya wudu yang ketiga ats-tsalis mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Wajah sebagaimana sama persis ketika dalam pembahasan wudhu, yaitu dari ujung rambut ke telinga, ke bawah dagu, ke telinga, sampai ke ujung rambut lagi. Itulah yang disebut dengan wajah. Namun perbedaannya, kalau wudhu itu air tersebut wajib atau harus sampai ke kulit. Jika ada rambut yang ada jambang, ada brewok yang tipis, maka hukumnya itu wajib untuk disampaikan airnya. Air tersebut harus terkena kulit. Kalau bulu-bulu yang ada di sini ini tipis. Namun berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum ini tidak disyaratkan debu itu harus sampai ke kulit. Tidak harus digosok sampai terkena kulitnya. Tidak. Yang penting kita mengusap debu dan rata ke wajah. Entah itu terkena kulit atau tidak. Yang pasti dari ujung rambut sampai bawah dagu ke telinga itu harus terkena, kecuali ada bulunya tidak wajib terkena. Kecuali ada rambut yang ada di muka, di wajah ini, maka tidak wajib kulit tersebut terkena debu. Kemudian ma'asyaril ikhwan yang keempat ar-rabi' mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap dua tangan beserta dua siku. Ini sama seperti pembahasannya, batasan tangannya sama persis seperti dalam bab wudu, yaitu dari ujung kuku sampai siku. Yang terakhir al-khamis at-tartib, yang kelima itu haruslah tertib. Dalam artian niat. Setelah niat ngambil debu. Sambil niat sambil ngambil debu. Kemudian ngambil debu sambil niat. Salah. Ketika mengusap wajah, disitulah niat kita. Nawaitu tayammum lisibahati shalah fardhu lillahi ta'ala. Kemudian mengusap kedua tangan, kemudian selesai tartib. Itulah fardu-fardunya tayamum, ada 5. Yang pertama memindahkan debu, niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan hingga siku, dan terakhir adalah tartib. Kemudian kita menginjak bab berikutnya sunanut tayamum, sunnah-sunnah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Seseorang jika menggunakan cincin saat tayamum, maka ketika usapan pertama yaitu pada wajah,
cincin tersebut sunnah hukumnya untuk dilepas. Ketika kita mengusapkan debu ke wajah, maka hukumnya cincin tersebut hukumnya sunnah untuk dilepas. Namun pada usapan yang kedua, yaitu untuk tangan, itu hukumnya wajib untuk dilepas. Kenapa? Karena kalau pakai cincin, yang di bawah cincin tersebut itu tidak terkena debu. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu tidak wajib untuk dilepas. Namun sunnah ketika kita pakai cincin saat membasuh tangan, sunnah cincin tersebut untuk digerakkan. Kemudian bab berikutnya, sunanut tayamum. Sunnahnya tayamum. Sunanut tayamum katsirah. Sunnahnya tayamum ini sangatlah banyak. Sunnah tayamum sangatlah banyak. Namun dalam kitab Yaqutun Nafis tidak disebutkan keseluruhannya. Minha, di antaranya adalah as-siwak, yaitu bersiwak. Jadi meskipun kita dalam keadaan bertayamum, hendak bertayamum, kita tetap disunnahkan untuk bersiwak. Siwak afdolnya menggunakan kayu arak. Jika tidak ada segala sesuatu yang kesat, yang tidak melukai, maka itu hukumnya boleh dijadikan siwak. Yang kedua, sunnahnya di antara kesunahannya yaitu wattasmiyatu. Sunanut tayamum katsirah. Minha as-siwak wattasmiyah wa taqdimul yumna 'alal yusra wal mualah wa takhfifut turab minal kaffain wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu' ghairat tathlith. Sunnah-sunnahnya wudu banyak, di antaranya adalah siwak. Yang kedua wattasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya sunnah. Sebelum kita bertayamum, kita disunnahkan untuk melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah berikutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Ketika kita hendak mengusap kedua tangan kita, maka sunnah hukumnya yang diusap terlebih dahulu adalah yang sebelah kanan. Kemudian sunnah yang berikutnya wa takhfifut turab minal kaffain, menipiskan debu dari telapak tangan. Bisa seperti ini, digoyang-goyang seperti ini, bisa juga ditiup. Tujuannya apa? Biar ketika tayamum wajah kita tidak terlalu belepotan dengan debu, masih terlihat ganteng atau cantiknya. Kemudian yang berikutnya wa kullu ma yumkinu majihu min sunanil wudu' ghairu tathlith, segala sesuatu, segala kesunahan yang ada pada wudu dan bisa diperbuat untuk tayamum itu hukumnya sunnah, kecuali tathlith, kecuali meniga-kalikan. Dalam wudu kita disunnahkan membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dalam tayamum sunnahnya itu hanya 1 kali, tidak 2, tidak 3, hanya 1 kali. Kemudian apa yang bisa didatangkan dalam wudu, dikerjakan dalam wudu, bisa juga dikerjakan dalam tayamum, hukumnya sunnah. Misal ketika kita berwudu, hukumnya sunnah menghadap kiblat. Maka begitu juga dalam tayamum. Ketika kita bertayamum, sunnah hukumnya untuk menghadap kiblat.
Jadi itulah tentang sunnah-sunnahnya tayamum. Di kitab Yaqutun Nafis tidak disebutkan semuanya, hanya sebagian. Kita lanjut bab berikutnya. Makruhatut tayamum. Makruhatut tayamum isnani. Takrirul masah wa takthirut turab. Makruhnya tayamum ma'asyiral ikhwan hanya ada dua di dalam kitab Yaqutun Nafis yang disebutkan. Yang pertama adalah takrirul masah, mengulang-ulang daripada usapan. Ketika kita tayamum diusap 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu makruh. Kenapa? Sunnahnya hanya sekali. Kemudian kesunahan berikutnya adalah wa takthirut turab, memperbanyak debu itu hukumnya makruh. Kenapa? Sebagaimana yang saya sampaikan, tujuannya takhfif itu agar supaya wajah kita tidak terlalu belepotan. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, rangkuman yang saya sampaikan pertama yaitu tentang fardunya tayamum. Fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan hingga siku, yang kelima yaitu tartib. Kemudian sunnah-sunnah tayamum itu sangatlah banyak. Di antaranya bersiwak, membaca bismillahirrahmanirrahim, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, menipiskan debu dan segala sesuatu yang mungkin untuk dikerjakan di dalam wudu dikerjakan di dalam tayamum. Dan makruhnya tayamum itu ada 2, yaitu mengulang-ulangi usapan dan memperbanyak debu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.